Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saja kita berada. Jumpa lagi dalam Morning Call GPIB hari Rabu tanggal 18 November 2020 bersama saya Pendeta Kamalia Suitela yang dipercayakan oleh Majelis Sinode untuk melayani di GPIB Immanuel Parepare dan ditempatkan di Bajang Anugerah Pindrang. Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka bacaan kita di hari ini. Kitab Imamat pasalnya yang ke-9, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, yang akan menjadi perikop dan perenungan kita saat ini. Bapak Ibu, Imamat pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari biarkan Alkitab kita terbuka Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa memohon Roh Kudus bimbing kita. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan di hari yang baru ini. Kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, saat ini untuk mengawali seluruh aktivitas kami sebagai umat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan Allah, karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus, mampukan kami agar kami mengerti, memahami, serta kami mampu untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-9, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, yang menyatakan, pada hari yang ke-8 Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Lalu berkatalah ia kepada Harun, ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan Tuhan, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari Tuhan akan menampakkan diri kepadamu. Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke kemah pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan Tuhan. Kata Musa, inilah firman Tuhan yang kuperintahkan Tuhan kamu perbuat, agar kemuliaan Tuhan tampak kepadamu. Kata Musa kepada Harun, datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Lemak buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini berdasarkan Sabda Bina Umat, menjalankan tugas dengan baik. Bapak Ibu, setelah perayaan penabisan Imam Harun berakhir, Imamat pasal 8 yang kita baca 2 minggu lalu dan kita renungkan bersama, pada hari ke-8 Musa kemudian memanggil Harun, memanggil keturunannya dan juga para tetua seperti di ayat 1 yang dikatakan dalam perikop bacaan kita saat ini untuk melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mereka menjalankan tugas yang menjadi perintah Tuhan, yaitu mengadakan ibadah dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Nah, berbeda dengan peribadahan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, Israel pada zaman dulu melakukan serangkaian ritual sebelum memasuki ibadah. Ibadah yang mereka lakukan diawali dengan persembahan korban pengampunan dosa. Juga korban bakaran yang menjadi simbol pengampunan dosa bangsa Israel dan pendamaian antara mereka dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, semua itu mereka lakukan sama persis dengan apa yang diperintahkan Allah lewat Musa. Mereka melakukan penyembelihan hewan kurban, pembubuhan darah pada tanduk, pemercikan darah, dan juga pembakaran pada bagian yang menjadi milik Allah. Untuk kita ketahui Bapak Ibu Saudara, perintah Tuhan terkait dengan korban persembahan di zaman perjanjian lama yang dilakukan oleh bangsa Israel, saya katakan cukup ribet Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita ketahui ada kurang lebih ada 5 jenis korban persembahan dalam 1 tahun itu Bapak Ibu. Paling tidak bangsa Israel itu harus mempersembahkan korban persembahan dari ratusan jenis hewan, jenis binatang yang memang dipilih, lembu jantan, anak domba, domba jantan dan kambing. Ada ratusan hewan yang harus mereka kurbankan. Tetapi itulah perintah Tuhan yang harus mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sebagai umatnya untuk mewujudkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang yang datang kepada Allah sudah pasti harus mempersembahkan kurban. Mereka harus hidup kudus, suci agar dapat bersekutu dengan Allah. Dan benar saja ketika persembahan itu diberikan, kalau Bapak Ibu membaca sampai ayatnya yang terakhir, kemuliaan Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur. Berita baiknya Bapak Ibu bagi kita semua ialah tidak ada lagi penyembelihan hewan kurban. Tidak ada lagi darah dari hewan yang perlu kita curahkan ketika ingin beribadah kepada Tuhan. Sederhananya Bapak Ibu, kita begitu dimudahkan sekarang. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Dia sendiri yang telah menjadi korban penebusan bagi kita semua. Darahnya tercurah bagi kita sebagai bentuk penyucian dosa agar kita diperdamaikan dengan Allah. Kristus adalah imam yang besar Bapak Ibu Saudara, korban yang sempurna sekali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjalankan tugas dengan baik. Musa dan Harun menjalankan perintah Tuhan, mereka menjalankan tugas dengan baik dan tampak kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kehidupan mereka, bagi kehidupan bangsa Israel.
Salah satu juga tugas yang telah diselesaikan dengan amat baiknya oleh Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau, mengorbankan hidupnya untuk penebusan dosa manusia. Apakah masih ada tugas yang lainnya? Tentu ada, Bapak Ibu Saudara. Tugas yang lain sudah menanti, dan tugas yang lain ini adalah tugas kita. Bapak Ibu Saudara, Kristus telah melaksanakan apa yang menjadi bagiannya. Kini giliran kita yang harus melaksanakan apa yang menjadi bagian kita sebagai umat yang telah diselamatkan. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Lukas pasal 24 ayat 48 katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Saksi dari semuanya. Saksi tentang apa? Bapak Ibu, Lukas 24 ayat 47 mengatakan, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Bapak Ibu, kita tidak perlu mempersembahkan berbagai jenis korban hewan sebagai tanda penghapusan dosa seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi tugas kita saat ini adalah menjadi saksi yang menyerukan pertobatan dan memberitakan pengampunan dosa. Ini adalah tugas kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara, dua hal yang perlu diperhatikan, pertobatan dan pengampunan dosa. Jangan hanya memberitakan pengampunan dosa tanpa pertobatan. Karena kenapa? Hal ini sering membuat orang memandang enteng Kristus. Kemudian memilukan Kristus. Hidup menjadi sembarangan, hidup menjadi serampangan karena Kristus, ya toh Maha Pengampun, seperti itu. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kekristenan banyak sekali menjadi bahan celaan dan juga menjadi batu sandungan oleh orang-orang yang hanya mau pengampunan dosa tanpa pertobatan. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, jangan memberitakan pertobatan tanpa pengampunan dosa. Karena hal ini membuat orang akan merasa takut, membuat orang akan tidak berdaya, putus asa, dikejar-kejar oleh rasa perasaan yang berdosa. Bapak Ibu, saya punya satu ilustrasi. Ada suami istri. Si istri ini pernah melakukan kesalahan dan si istri ini amat-amat menyesalinya. Baik bukan Bapak Ibu? Ya, ini tentu baik. Ini merupakan hal yang baik. Yang tidak baik adalah Bapak Ibu Saudara, rasa bersalah dan rasa sesal. Si istri ini kemudian terus dipakai, dimanipulir oleh sang suami untuk menguasai dan menindas sang istri. Dia selalu diingatkan oleh kesalahan-kesalahan masa lalunya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah contoh ketika menyerukan pertobatan tetapi tanpa pengampunan dosa. Bapak Ibu, dikatakan di dalam Alkitab, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari pertobatan dan pengampunan dosa. Ini tugas kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang paling baik adalah kesaksian melalui kehidupan kita. Tunjukkan melalui kehidupan kita bagaimana hidup yang bertobat itu. Bapak Ibu, bagaimana hidup yang bertobat itu? Hidup yang bertobat adalah hidup yang mau berubah. Hidup yang bertobat mau berubah, Bapak Ibu, tidak harus seketika, tetapi ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana hidup dalam pengampunan itu? Firman Tuhan, Bapak Ibu, banyak sekali berbicara mengenai bukti dari orang yang hidup dalam pengampunan. Bukti bahwa orang telah hidup dalam pengampunan adalah
kalau Ia telah mau dan mampu mengampuni orang lain. Sepenggal kalimat dari doa Bapa kami yang sering kita ucapkan adalah, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertobatan dan pengampunan dosa, ini adalah tugas kita. Tugas kita sebagai saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara dimanapun saja kita berada, sebelum mengawali aktivitas kita hari ini, kiranya kita bisa lebih berkomitmen lagi untuk menjalankan tugas dengan baik sebagai saksi Kristus dimanapun saja kita berada. Selamat menjalankan tugas dari Tuhan untuk menjadi saksi. Lakukanlah tugas ini dengan setia, tulus, dan ikhlas agar nama Tuhan dimuliakan lewat kesaksian kita dimanapun saja kita berada. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua dalam seluruh kesaksian dan kehidupan dimanapun saja kita berada. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan, hari yang baru, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami ada di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami kuat, kami mampu, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mengawali akan aktivitas kami hari ini, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak sia-sia, tetapi firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Kami mampu untuk menjadi saksi dimanapun saja kami berada, karena itu tugas yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang telah Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, opa, oma, dimanapun saja kami berada. Tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan kami, usaha, pelayanan, pekerjaan, pendidikan kami, dimanapun saja kami berada, apapun yang kami lakukan, Tuhan tolong jaga, lindungi, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami percayakan kehidupan kami ini untuk Tuhan. Terima kasih di doa, syukur kami, serta permohonan kami di pagi hari ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saja kita berada. Demikian Morning Call GPIB di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, jaga diri kita agar kita terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Salam.